King, dengerin gue. Kalau lo cuma melihat mafia sebagai kriminal, lo cuma lihat permukaannya. Tapi kalau lo lihat sebagai fenomena sosial yang digambarkan di film, buku, dan sejarah, ada satu hal yang gak bisa dipungkiri. Mereka punya disiplin, punya kode, dan punya kemampuan mengendalikan diri yang bikin banyak orang langsung tunduk, bahkan sebelum satu kata pun keluar. Tenang, ini bukan ajakan buat jadi bajingan. Ini bukan pelajaran buat melanggar hukum. Ini pelajaran buat jadi pria sejati dengan cara yang elegan, maskulin, dan berkelas. Ambil esensinya, buang kebusukannya. Pelajaran pertama yang selalu muncul dari sosok mafia yang paling disegani adalah soal kontrol. Mereka tidak reaktif. Mereka tidak terpancing emosi kecil. Mereka bisa duduk diam, menatap, dan membuat ruangan ikut menahan napas. King, banyak pria kehilangan wibawa bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu mudah kebaca. Sedikit dipancing, langsung meledak. Sedikit disindir, langsung defensif. Padahal pria yang kuat itu bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling stabil kendalinya. Kalau lo mau terlihat berbahaya dalam arti yang positif, berbahaya karena lo punya standar dan batas, latih satu kebiasaan sederhana. Saat lo merasa emosi naik, jangan buru-buru bereaksi. Tahan beberapa detik. Tarik napas pelan. Biar pikiran lo yang memegang setir, bukan ego lo. Di dunia nyata, orang lebih takut pada pria yang tenang daripada pria yang ribut. Karena pria yang ribut biasanya cuma meledak, lalu habis. Pria yang tenang, kalau bergerak, dia bergerak dengan keputusan. Pelajaran berikutnya adalah tentang reputasi. Di cerita mafia, nama itu mata uang. Sekali nama lo rusak, lo jadi murah. Sekali nama lo kuat, lo nggak perlu jelasin apapun, orang sudah mengatur sikap. Ini relevan banget, King. Banyak pria pengin dihormati tapi hidupnya berantakan. Janji gampang, ngilang gampang. Omongan besar, bukti kecil. Hari ini sok tegas, besok ngemis perhatian. Reputasi itu dibangun dari hal yang orang lain anggap sepele. Datang tepat waktu. Menepati ucapan. Menyelesaikan yang lo mulai. Tidak banyak alasan. Tidak banyak drama. Lo mau dihormati di kantor, di tongkrongan, bahkan di rumah sendiri, jaga konsistensi. Kalau lo bilang lo bakal lakukan sesuatu, lakukan. Kalau lo nggak yakin bisa, ngomong dari awal. Kejujuran yang tegas jauh lebih berwibawa daripada janji manis yang kosong. Reputasi bukan dibangun dari momen besar, tapi dari kebiasaan kecil yang diulang terus sampai orang lain percaya tanpa perlu bukti baru. Lalu ada soal loyalitas, tapi bukan loyalitas buta. Di dunia mafia, ada lingkaran dalam, ada orang-orang yang benar-benar diuji. Mereka nggak gampang membuka pintu untuk semua orang. King, ini pelajaran penting. Pria sejati tidak murah dalam memberi akses. Lo boleh ramah, tapi tetap selektif. Lo boleh baik, tapi tetap punya batas. Banyak pria jatuh bukan karena mereka kurang kuat, tapi karena mereka memberi terlalu banyak ke orang yang salah. Waktu, tenaga, perhatian, bahkan rahasia, disebar sembarangan. Ujungnya, mereka dikhianati, lalu pahit, lalu sinis. Loyalitas yang sehat dimulai dari menghormati diri sendiri. Jangan bertahan di lingkungan yang merusak. Jangan membela orang yang mempermalukan lo. Dan jangan menukar harga diri demi diterima. Pria yang punya prinsip akan terlihat lebih mahal, walaupun hidupnya sederhana. Hal lain yang selalu bikin mafia tampak menakutkan adalah cara mereka bicara. Mereka tidak menjelaskan berlebihan. Mereka tidak sibuk meyakinkan. Kalimatnya pendek, tatapannya tenang, dan jedanya panjang. Banyak pria ingin terlihat pintar, akhirnya mereka bicara terlalu banyak. Mereka menumpahkan semua isi kepala, berharap orang lain terkesan. Padahal yang terlihat justru sebaliknya. Terlihat gelisah. Terlihat butuh validasi. King, biasakan bicara seperlunya. Bikin orang lain merasa setiap kata yang lo keluarkan ada nilainya. Kalau lo belum punya sesuatu yang penting untuk diucapkan, diam. Bukan diam karena takut, tapi diam karena lo mengendalikan momen. Diam yang tenang itu seperti pintu yang tertutup rapat. Orang jadi penasaran, dan tanpa sadar mulai menghargai. Ada juga pelajaran tentang cara membaca situasi. Mafia yang bertahan lama bukan yang paling brutal, tapi yang paling peka. Mereka memperhatikan siapa yang bicara, siapa yang diam,
siapa yang terlihat manis tapi matanya licik. Mereka paham bahwa ancaman tidak selalu datang dari orang yang teriak paling keras. King, pria sejati itu tajam pengamatan. Bukan curigaan buta, tapi kewaspadaan yang elegan. Lo masuk ruangan, lo bisa merasakan energi. Lo bisa menangkap pola. Siapa yang menghargai, siapa yang memanfaatkan. Siapa yang tulus, siapa yang cuma mendekat saat butuh. Latih ini dengan cara sederhana. Jangan buru-buru menilai lewat kata-kata. Perhatikan tindakan. Lihat konsistensi. Lihat bagaimana seseorang memperlakukan orang yang tidak bisa memberi mereka keuntungan. Dari situ karakter kebaca. Dan yang paling menarik, mafia selalu punya konsep keluarga. Sekali lagi, bukan kita memuji sisi gelapnya. Tapi kita ambil idenya. Bahwa pria sejati punya rasa tanggung jawab. Dia menjaga lingkarannya. Dia melindungi yang dia pilih untuk dilindungi. Di era sekarang banyak pria takut komitmen, takut tanggung jawab, takut terlihat serius. Mereka mau kebebasan, tapi tidak mau beban. Padahal justru beban yang dipilih dengan sadar itulah yang membentuk tulang punggung seorang pria. Tanggung jawab itu bukan berarti lo harus menyelamatkan semua orang. Tanggung jawab itu berarti lo berdiri di belakang keputusan lo. Lo nggak lari ketika konsekuensi datang. Lo nggak menyalahkan keadaan terus. Lo bilang, ini hidup gue, ini pilihan gue, dan gue pegang. Pelajaran terakhir yang paling elegan adalah soal cara memberi hormat dan menuntut hormat. Di cerita mafia, respek itu bukan minta. Respek itu ditunjukkan lewat standar. Cara duduk. Cara menyapa. Cara menepati batas. King, jangan menuntut orang menghormati lo lewat omongan. Buktikan lewat perilaku. Jangan mengancam. Jangan merendahkan. Cukup hadir dengan kontrol diri, integritas, dan konsistensi. Respek yang paling kuat adalah respek yang diberikan tanpa diminta. Jadi kalau lo tarik benang merahnya, pelajaran dari mafia untuk pria sejati itu bukan soal kekerasan, bukan soal uang kotor, bukan soal menakut-nakuti. Tapi soal disiplin diri, reputasi, batas, loyalitas yang sehat, ketajaman membaca situasi, tanggung jawab, dan komunikasi yang tenang. Itu semua membuat lo terlihat tegas tanpa perlu jadi kasar. Membuat lo terlihat elegan tanpa perlu jadi lemah. Sekarang gue mau lo pikirin satu hal, King. Bagian mana yang paling lemah di diri lo hari ini? Apakah lo terlalu reaktif? Apakah reputasi lo belum rapi? Apakah lo terlalu murah memberi akses? Atau lo masih kebanyakan bicara karena takut dianggap nggak menarik? Pilih satu, dan perbaiki pelan-pelan. Karena pria sejati itu tidak dibentuk oleh motivasi sesaat, tapi oleh kebiasaan yang konsisten. Kalau lo pengen lanjut naik level, di tema berikutnya gue bakal bahas cara membangun aura respek tanpa pamer, tanpa sok dingin, dan tanpa jadi orang yang sulit didekati. Cara membuat orang merasakan nilai lo bahkan saat lo nggak berkata banyak. Dengerin lanjutannya, King. Karena di sana lo bakal belajar cara terlihat mahal tanpa harus membeli apapun.